Fakta keenamnya adalah angin muson. Fakta keenamnya adalah surat Shad ayat 36. Pada surat Shad ayat 36 ini dikatakan bahwa Nabi Sulaiman itu mampu menjalankan angin dengan perintahnya. Ya. Bi amrihi, tajri bi amrihi, ya. Lahu riha, baginya angin, tajri bi amri, berjalan berdasarkan perintah dia. Kemana saja angin itu dia perintahkan akan berjalan. Surat 38 ayat 36. Surat Shad ayat 36. Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa di surat 34 ayat 12 seolah-olah Nabi Sulaiman tidak berdaya? Ya, dan kepada Sulaiman angin bertiup paginya sebulan dan sorenya sebulan. Mengapa? Mengapa disebut paginya sebulan? Karena ayat ini untuk menceritakan posisi Nabi Sulaiman. Angin dengan arahan yang berganti menurut kurun waktu tertentu itu adalah angin muson. Jadi Nabi Sulaiman dipastikan di sini berada di daerah yang antara dua benua yang besar di Indonesia. Ketika musim panas di Asia, angin bertiup dari Australia ke Asia. Dan ketika musim panas di Australia, angin itu bertiup dari Asia ke Australia. Jadi ini adalah fakta ke-6 bahwa posisi Nabi Sulaiman pada waktu itu adalah Indonesia. Ingatlah, Al-Quran itu bukti tiap sesuatu. Tibyana likulli syai'in. Bukti untuk tiap sesuatu. Dan tafsila kulli syai'in. Penjelasan tiap sesuatu. Itulah Sabah artinya pertemuan. Dan kita telah menemukan negeri Sabah, yaitu di Istana Ratu Boko, istananya. Disinilah sisa dari bangunan Sabah. Sisa dari bangunan Sabah. Dan baginya ars yang azim. Allah mengatakan, satu-satunya di dalam Al-Quran pernyataan ars azim selain ars yang sesungguhnya adalah arsnya Ratu Sabah. Jadi kalau kita turun ke negeri Sabah, jaraknya 36 km dari Wadi Naml. Nah, Anda bisa lihat daerah ini kosong. Yang tinggal 2 buah ini saja. Ini kosong semuanya. Siapa yang mencuri dan kemana batunya dibawa. Seluas itu hanya tinggal sedikit. Yang dikatakan Sidrin Qalil. Sidrin yang kecil. Dunia kepurbakalan kita belum bisa menjawab. Kemana hilangnya istana ini? Tinggal sedikit. Walaha arasyun azim. Kata Hudhud kepada Nabi Sulaiman, baginya ars yang azim. Lalu Nabi Sulaiman memerintahkan kepada tentaranya untuk memindahkan. Tapi sebelumnya Hudhud diberi kartu nama oleh Nabi Sulaiman. Dan disuruh diterbangkan kartu nama itu yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim.